Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Sidang Jumat semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, memasuki pertengahan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih diberikan usia. Mudah-mudahan kita bisa melewati Ramadan dengan penuh kebaikan dan keberkahan, sehingga amalan kita jauh lebih baik dibanding Ramadan yang lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika ada saudara kita yang saat ini sedang sakit, sedang dalam kesulitan keuangan, terlilit hutang, dan dalam kesedihan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan sehat, melunaskan hutangnya, memperbaiki rizkinya, dan melancarkan usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat semoga Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan manusia dan memerintahkan untuk melaksanakan amalan atau amal sholih, bukanlah kita disuruh untuk memperbanyak melakukan amalan. Akan tetapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita diuji, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menggunakan kata ahsan, yaitu yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Oleh karena itulah amalan yang perlu kita lakukan bukanlah kita membutuhkan amalan yang sangat banyak, akan tetapi amalan yang terbaik. Bagaimana untuk menempuh amal yang terbaik? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," kata Allah. Barang siapa di antara kita yang berharap berjumpa dengan Allah kelak di yaumil akhir, falyamal, kata Allah, maka lakukanlah amalan perbuatan solihan yang solih, wala yusrik, kata Allah, dan janganlah kamu sekutukan Allah biibadatihi rabbihi ahada, yaitu di dalam setiap peribadahan kita kepada Allah. Maka amal yang solih menurut Allah Subhanahu wa taala haruslah memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Sebanyak apapun amal kita, sebanyak apapun perbuatan baik kita, kalau tidak dibarengi dengan ikhlas,
maka amalan akan tertolak. Orang yang menyumbang 1 miliar dengan orang yang hanya menyumbang 100 ribu rupiah, kemudian dia ikhlas, maka yang 100 ribu inilah yang akan mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, kata para ulama, diantaranya adalah kita melaksanakan sesuatu tanpa berharap sesuatu. Barang siapa yang melaksanakan sesuatu kemudian berharap sesuatu, maka dia butuh ikhlas itu sendiri. Artinya orang yang ikhlas ketika dia sudah memberikan sebuah amalan, dia bersedekah, dia mengeluarkan zakat, dia melaksanakan ibadah, maka dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak mengharapkan pujian, dia tidak mengharapkan sanjungan, melainkan dia akan berkata sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan saya. Kemudian syarat yang kedua kata Allah adalah falyamal amalan sholihan, maka laksanakanlah amalan yang sholih. Amalan sholih ini adalah amalan yang pertama, dia ada memiliki dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran. Maka ketika dilaksanakan dan ada contoh dari Allah dan Rasulnya, diberikan perintahnya, diberikan dasarnya, maka amalan ini adalah termasuk amalan sholih. Oleh karena itu, pada zaman ini begitu banyak manusia-manusia yang berfatwa, sedangkan mereka membawakan fatwa-fatwa yang jahil, yang bodoh. Sebagaimana kemarin viral yang beredar, diantaranya adalah ada sekumpulan pengajian kemudian mengatakan bahwa berpuasa itu tidak membatalkan kalau dia merokok dan juga dia berhubungan suami istri. Maka ini adalah fatwa-fatwa yang sesat. Kalaulah dijadikan sebuah olok-olokan dan bercanda pun, maka sungguh tidak layak, karena kita bercanda dengan syariat yang Allah sudah tetapkan. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati di dalam beramal. Minimal amalan ini memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian juga di dalam mengamalkannya kita memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hanya dengan 2 syarat ini kita melakukan amalan apapun akan Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Jamin, karena merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Kata Allah, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka lakukan amalan yang sholih dan berikanlah ikhlas di dalam ibadahnya. Demikian, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang memiliki amalan yang sholih dan Allah terima. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah pun memperingatkan kepada kita, yaitu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan dia. Maka jadikanlah satu-satunya tujuan hidup kita adalah Allah. Sesungguhnya manusia yang memiliki permasalahan hidup sebanyak apapun, jika dia sudah bisa mendekati kepada Allah, dia berjalan menuju Allah, maka seluruh kesulitan hidupnya akan terlepas. Kita tahu bagaimana kisah di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ditangkap oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Maka jika bukan Allah yang menolong Nabi Yusuf alaihi salam,
maka siapa lagi orang yang dapat melakukannya. Kemudian bagaimana kita lihat tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai ke laut mentok. Hanya dengan pertolongan Allah, diketukkan tongkatnya, terbelas, terselamatkanlah kaumnya Nabi Musa. Pun demikian dengan kisah-kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka sesungguhnya Allah tidak pernah menjauhi kita, tapi kita yang senantiasa menjauhi Allah. Maka barang siapa yang hatinya sering sesak dengan permasalahan-permasalahan hidup yang tidak teruraikan dan merasa kehidupannya sempit, rizkinya susah, maka kembali kepada dua hal. Yang pertama, kita kembali kepada diri kita. Barangkali ada dosa kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, ada hak-hak kaum miskin yang ditahan oleh kita, tidak kita berikan haknya. Dan yang kedua, kita jauh tidak pernah meminta kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, kata Allah, maka Allah akan memberikan. Sesungguhnya tidak ada yang bisa tidak Allah selesaikan kecuali kitanya yang enggan untuk menyapa dan mendekati Allah. Mudah-mudahan hidup kita Allah berkahi, usia kita Allah panjangkan dalam keberkahan, dan kita diberikan anak-anak yang sholih. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Falhamdulillahi rabbil alamin.